Jepang melawan Indonesia di Stadion Panasonic Suita Osaka. Jadi kalau dihitung mulai Senin ini sampai Selasa, nah itu kan sudah mepet. Makanya saya bilang tadi itu sudah hitung 2 hari lah untuk masuk ke pertandingan di jam 17.35 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 waktu di Jepang. Nah, apakah pertanyaannya Indonesia mampu meraih hasil positif? Ya, setelah kita sukses mengalahkan Cina di GBK yang membuat peringkat kita itu naik ya di peringkat FIFA tentunya ke 117, tapi kemudian kita beranjak ke 116 seiring dengan kekalahan Zimbabwe kalau nggak salah atas Burkina Faso dengan 0-2 dalam FIFA Matchday, membuat kita itu naik 1 tingkat lagi. Tadinya kan 123. Jadi lonjakan besar memang kita dapatkan saat poin itu terkumpul melawan Cina. Nah, peluang itu masih akan terbuka lagi. Kita mendekat ke Vietnam karena Vietnam negara tetangga kita ini di ASEAN itu 109. Kalau Thailand 99. Nah, kalau kita di 116 sekarang, kalau kita bisa mengalahkan, ini berandai dengan posisi peringkat kita, misalnya ada kejutan besar. Walaupun ini terasa memang sangat sulit, ya. Walaupun Jepang juga bermain dengan tim lapis kedua. Karena saya lihat juga pertandingan melawan Australia itu mengerikan mereka bermain. Ya, dengan lapis kedua mereka itu luar biasa dan Australia hanya bisa mendapatkan gol semata yang mereka lewat assist Behic di menit 90. Ketika itu Australia turun dengan tim kekuatan penuh, tim utama ya, tim inti mereka. Nah, sekarang kalau kita bisa membuat kejutan besar itu di Osaka, berarti ada 21 poin ketambahan kita, 21,58. Sementara Jepang berkurang 21 poin. Nah, Jepang tentunya tidak akan membiarkan ini, bahwa gawang mereka jebol dan akan tergerus posisi mereka. Dari peringkat 15 sekarang ketika kalah lawan Australia mereka turun ke urutan 17. Nah, kalau kalah lawan Indonesia bisa aja mereka turun lagi, makin jauh lagi, mungkin ke peringkat 20. Nah, pasti Jepang tidak mau dipermalukan di kandang. Toh ini pertandingan yang tidak menentukan lagi. Ya, buat Indonesia, ya juga buat Jepang juga. Jepang udah pasti lolos, sudah lebih dulu lolos. Tapi mereka ingin nama mereka harum, wangi di depan publik mereka di Osaka. Ya, karena mereka belum pernah kalah di kandang. Karena mereka baru 1 kali kalah lawan Australia kemarin ketika tandang ya. Makanya kalau mereka kalah tentunya mereka akan merasa sangat terpukul dengan peringkat FIFA mereka yang akan anjlok. Nah, bagi kita tentunya ini penuh sukacita, sangat gembira kalau bisa menang. Ini fantastis betul buat kita untuk bisa mendapatkan 3 poin, kan 21 poin penambahan itu. Ya, saya bilang tadi kita semakin mendekat, membuat Vietnam itu seakan-akan tidak nyaman dengan kita menekan mereka. Nah, mungkin saja kita berada di peringkat 111, 112. Jadi dengan ketambahan 21,58 poin, menggeser misalnya ada Sudan, ada Kazakhstan, ya, ada Mauritania, juga ada Kenya, kita akan geser. Madagaskar juga kita akan geser semua mereka dan kita lebih tinggi. Jadi peluang kita untuk bisa masuk 100 besar seperti yang diinginkan oleh PSSI, oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir itu ya sudah di depan mata. Ya, semakin membuat kita termotivasi, pemain-pemain kita juga kan. Tapi sebenarnya kalau kita imbang juga, oke, kita bisa ada di 115, naik 1 tingkat lah, teman-teman, menggeser Madagaskar. Ya, kalau kita, karena ada 9,08 poin kalau imbang melawan Jepang. Lain halnya kalau kita kalah. Kalau kita kalah, Jepang tentunya akan tetap bagus, mereka akan naik dan kita berkurang 3,42 poin. Ya, kita berkurang di sini. Jadi, tapi kita nggak akan berpengaruh besar untuk turun jauh. Kalau mungkin di 116 saat ini bisa aja kembali ke 117 atau 118. Jadi tidak signifikan lah. Yang signifikan itu kalau kita bisa memenangkan pertandingan melawan Jepang. Nah, anak-anak tentunya akan berusaha sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk bisa tampil dengan sangat bagus. Dan Kluivert juga harus bisa menurunkan tim terbaik, tidak boleh bereksperimen coba-coba. Ya, kalau ingin dapat poin misalnya kita imbang saja. Kalau menang kan tentunya sudah berlebihan, walaupun dalam sepak bola semua kan bisa terbuka untuk bisa memenangkan. Tapi Jepang yang kita hadapi, tim paling kuat di Asia dengan peringkat
tertinggi, dan siapapun yang mereka mainkan, mereka ini sudah punya chemistry yang luar biasa, sangat kuat. Ya, selamat berjuang untuk tim asuhan Patrick Kluivert.